kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku.
kasih Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi saat ini, Kau tetap membuktikan Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Oleh sebab itu kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus baik. God, you're so good. God, you're so good.
Kau sungguh baik, kasih setiamu kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kekal selamanya. Tiada tandingannya, namamu besar. Sekali jemaat Tuhan. Oh ya Allah, angkat tanganmu, berikan pujian syukurmu. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari jemaat Tuhan yang bersemangat bersama saya sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siap menari bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Yang percaya Dia adalah sumber kekuatan kita boleh katakan amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku
seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Ikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, kami tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya, suara-suara kemenangan bagi Raja kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang besar. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Mari kita datang. Kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, membuka hati kita, merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Uralabasi kata karaya lama-lama sanda ya labasiki. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami boleh ada saat ini. Kami diberikan nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami diberikan kesempatan lagi untuk datang menyembah kepadamu. Kami percaya kami terkoneksi dengan takhta-Mu Tuhan. Kami sedang menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan seluruh umat-Mu jemaat Tuhan AOMPK yang ada di rumah masing-masing. Mereka juga sedang menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati untuk dengar firman-Mu. Biar Tuhan berbicara atas kami, supaya kehidupan kami semakin diubahkan oleh firman. Kehidupan rohani kami semakin dibersihkan, di-clear, di-pure oleh firman Tuhan. Supaya kami didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambut firman kebenaran-Mu buat kami semua hari ini. Dan kami percaya kami akan mengalami sesuatu terobosan oleh karena firman. Firman bagaikan godam, bagaikan palu. Dan firman juga bagaikan api yang menghanguskan. Firman juga bagaikan sabun yang menyucikan, yang membersihkan. Sehingga kami benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur dan mau terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan mengasihi Dia dan mencintai firman-Nya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Salam kerajaan. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu untuk menyanyikan satu pujian Mahakarya. Tinggalkan tempat termulia, terobos semua tempat gagalku. Di peluh darah Kau telah ambil keputusan besar untuk meminum cawan murka yang jadi bagianku. Aku bersyukur untuk mahakarya-Mu. Di hadirat-Mu ku sadar dalam tubuhku tersimpan rohku yang baru, serupa segambar dengan diri-Mu. Mahakarya yang menakjubkan, Kau lukis dengan tetes darah-Mu. Kristus dalamku adalah mahakarya-Mu. Yang berabad-abad tersimpan, hebat mengagumkan. Yesus Kristus Kau pencipta. Rohku yang baru lahir dari-Mu. Rohku yang baru mahakarya-Mu membuatku mampu hidup serupa dengan. Lagi sekali katakan haleluya, haleluya. Dalamku bergelora, Kau menyatakan misteri Kristus yang berabad-abad tersimpan. Hebat
Mahakaryamu membuatku mampu hidup serupa denganmu. Rohku yang baru lahir darimu, rohku yang baru, lagi sekali katakan, rohku yang baru lahir darimu, rohku yang baru, Mahakaryamu membuatku mampu hidup serupa denganmu. Haleluya. Oh, haleluya. Saya percaya semua jemaat di rumah rohnya sedang bergelora. Amin. Kita juga ada di gereja ini sedang bergelora. Karena roh kita yang baru, Mahakarya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat AOMPK yang ada di rumah maupun beberapa yang ada di gereja ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya mengangkat tema untuk firman Tuhan adalah freedom in the spirit. Kalau pada minggu yang lalu adalah strong in spirit, sekarang freedom in the spirit. Kenapa saya harus membuat tema khotbah saya seperti ini? Karena kita masih di dalam keadaan yang belum menentu, masih dalam masa-masa yang sukar. Sudah tentu kalau kita menghadapi situasi yang ada, kalau kita tidak kuat di dalam spirit kita tidak akan bisa merdeka. Kita penuh banyak tantangan, banyak tekanan. Sebab itu penting sekali buat kita menyadari bahwa kehidupan roh kita harus kuat dan kita alami kebebasan. Supaya kita tidak akan mengalami banyak tekanan-tekanan di luar sana. Hanya dengan kita membangun manusia roh kita, maka kita akan siap atau kuat menghadapi semuanya. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, coba ditampilkan di dalam Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius 3 ayat pertama dan yang kedua. Kita bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar bisa mempengaruhi kehidupan kita manusia. Kalau kita tidak kuat menghadapinya, kita akan menjadi mencintai diri sendiri. Dan bisa menjadi hamba uang. Ini problema, ini masalah yang perlu kita gumuli bersama-sama. Supaya kita tidak terpengaruh dengan situasi keadaan yang membuat kita menjadi ego, menjadi cinta diri sendiri, bahkan menjadi hamba uang. Nah, saya katakan bahwa kondisi hati kita harus kita kuat menghadapinya, tidak boleh terpengaruh dengan situasi yang ada. Sebab kita harus sadar bahwa kita ini hidup terhubung dengan surga. Terhubung dengan throne room atau takhta Allah. Kita sedang membangun satu keadaan atau satu dimensi kehidupan manusia adalah di bawah dimensi roh. Bukan di bawah dimensi kedagingan. Firman Tuhan selalu kita dengar bagaimana mengarahkan kehidupan saya dan saudara supaya kita punya manusia roh ini menjadi besar, menjadi dewasa oleh karena kebenaran. Tadi sudah kita tampilkan sebuah lagu Mahakarya, yaitu roh kita yang baru yang diciptakan Tuhan. Di dalam hidup kita sudah memiliki Roh Kristus. Dan Roh Kristus itulah yang harus kita memberikan asupan nutrisi firman Tuhan. Supaya menjadi dewasa, menjadi huyos.
Sering salah saya sampaikan terus bahwa kita tidak boleh tinggal teknon, tinggal anak-anak kecil. Harus menjadi dewasa. Menjadi huyos. Artinya kita akan terus dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan manusia. Dan itu merupakan makanan roh kita. Kita tidak perlu membangun satu kebiasaan untuk mendengar apa kata manusia. Untuk mendengar apa kata orang. Masukan-masukan yang bukan berdasarkan firman. Tapi kita diarahkan oleh Tuhan. Kita buka hati untuk supaya kita mendengar firman Tuhan. Ada amin? Kalau kita menerima firman Tuhan dan itu yang akan menjadi kekuatan kita, firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan jiwa kita. Sebab itu firman Tuhan bilang, di dalam masa yang sukar, kita harus tahu apa yang bisa mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Masa sukar akan mempengaruhi kita menjadi mencintai diri. Ego. Berbicara ego itu bukan cara pikir, cara pandang kerajaan. Sebab kerajaan tidak mengajarkan kita menjadi ego. Kerajaan Allah mengajarkan kita untuk saling mencintai, mengasihi satu sama lain. Terutama mengasihi Tuhan. Supaya kita terhindar dari segala pengaruh-pengaruh diri kita sendiri. Keinginan-keinginan kita sendiri. Menjadi hamba uang. Itu artinya kita menjadikan uang itu majikan. Itu pengertian menjadi hamba uang, artinya uang menjadi majikan kita. Yang harusnya uang itu menjadi hamba kita. Kita adalah majikan. Sehingga kita tidak akan terpengaruh. Orang kalau sudah menjadi hamba uang, itu mudah terpengaruh dengan apa saja. Dia melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu. Yang tidak benar, dia lakukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, punya citra ilahi, citra surga, harusnya kita bisa membedakan hal itu. Karena itu tidak selaras dengan surga. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Itu tidak selaras dengan surga. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Wow, ini luar biasa saudara. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak menjaga manusia roh kita, kehidupan rohani kita untuk selalu terhubung, selaras dengan surga, maka akan jadi seperti ini keadaan kita. Sebab ini masa-masa sukar. Mungkin saudara berkata, kalau kita mencintai diri kenapa? Itu kan hak saya. Apalagi di masa sukar ini. Itu wajar kan? Ya memang menurut Anda itu wajar. Karena saudara tidak mengerti firman. Karena saudara tidak hidup dalam firman. Tapi bagi kita yang hidup dalam firman itu tidak wajar. Karena itu bukan cara kerajaan Allah. Amin. Bukan kepikiran Tuhan. Kita sudah memiliki kepikiran Kristus. Jika kita punya roh itu terbangun, kita punya jiwa kita akan di take over oleh roh kita. Sebab itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah berhenti untuk menyatakan bahwa kita harus membangun manusia roh kita. Apapun juga yang kita hadapi, kalau manusia roh kita kuat, maka kita akan alami intervensi surga. Itu nyata. Haleluya. Saya sudah mengalami hal itu di dalam kehidupan saya. Ketika manusia roh saya terbangun, menjadi kuat, maka apapun yang terjadi. Saya punya pengalaman berapa tahun yang lalu, bahwa saya menghadapi satu persoalan yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara manusia. Tetapi oleh karena manusia roh saya terkoneksi kuat dengan Tuhan, saya terhubung dengan Tuhan, saya punya iman kuat naik. Saya menghadapi itu dengan kekuatan Tuhan. Akhirnya
Semua persoalan masalah yang tidak mungkin saya bisa selesaikan atau orang lain bisa selesaikan kepada saya, itu semua boleh berjalan lancar. Selesai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sukar ini, mari kita tidak melihat persoalan dan masalah. Sekali lagi, jangan kita melihat persoalan dan masalah atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi kuat dengan Tuhan. Kita harus selaraskan hati kita dengan Tuhan. Supaya apa yang tidak kita mampu hadapi, Tuhan akan memampukan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya inilah masa-masa yang perlu kita jadikan sebagai satu pelajaran untuk membangun keyakinan kepercayaan kita, membangun kehidupan rohani kita, supaya jangan kita mudah terpengaruh dengan situasi keadaan. Jangan kita sama pemikirannya dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran atau orang-orang fasik. Orang fasik tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Sehingga mereka berpandangan seperti tadi yang saya katakan. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Allah oleh darah Yesus membenarkan kehidupan kita, cara pandang kita pasti akan beda. Kita tidak memandang segala sesuatu dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, hati kita, dengan kemauan kehendak kita. Tapi kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang roh. Sebab itu kita harus buat supaya roh kita freedom. Roh kita itu bebas, merdeka. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, di dalam akhir zaman ini atau keadaan akhir zaman, ada dua kelompok manusia yang akan terjadi. Yang pertama adalah kelompok lovers of God. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Itu kelompok pertama. Saya tidak tahu saudara berada di kelompok mana. Yang kedua adalah orang-orang yang mencintai diri sendiri. Lovers of pleasure. Ego. Apa yang disuratkan oleh Paulus itu menjadi realitas sekarang ini. Menjadi nyata di era sekarang ini. Apalagi menghadapi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Yang belum tentu kapan akan berakhir. Orang semakin susah. Untuk cari makan saja sudah agak susah. Berusaha saja sudah agak menurun hasilnya. Jadi keadaan yang sukar ini mudah sekali mempengaruhi hidup kita. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan bahwa kita harus mengerti membawa kehidupan kita seperti apa. Jangan seperti yang kita mau. Kita harus membawa kehidupan kita seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus bangun koneksi dengan Tuhan. Bangun terus hubungan intim dengan Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa beraktivitas lebih. Nah, cara itulah kita isi kehidupan kita untuk membangun keintiman dengan Bapa kita. Bapa kita sangat merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita harus membangun kesadaran akan Tuhan atas hidup kita. Bahwa kita orang-orang yang mencintai Tuhan, katakan amin. Bukan mencintai diri sendiri, egois. Dan bukan menjadi juga hamba uang. Kita adalah hamba-hamba Allah. Haleluya. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Allah. Yang tunduk kepada otoritas Allah. Yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Sebab kita melayani Tuhan. Kita melayani karena Tuhan yang panggil dan pilih kita. Kita melayani bukan karena Tuhan melihat kita hebat. Mampu. Sekali lagi tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dasar itu yang Tuhan pilih kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Mau melayani Tuhan dengan tulus. Sebab kita jangan menjadi hamba uang.
tapi hamba Tuhan. Nah, tentunya dalam keadaan situasi seperti ini, saudara punya alasan banyak pastinya untuk memberi. Wah, sedangkan untuk kehidupan hari-hari sudah tidak cukup, apalagi untuk memberikan persembahan atau memberikan bantuan, memberikan sumbangan pembangunan. Itu punya alasan pasti. Tetapi saya mau katakan bahwa justru dalam keadaan seperti ini, kalau kita memberi dalam kekurangan, itu berarti tandanya saudara tidak mencintai diri sendiri. Haleluya. Kalau saudara memberi dalam kekurangan ya, itu tandanya saudara tidak cinta diri, tidak egois. Amin. Nah, kalau saudara punya pemikiran nanti kalau saya sudah lebih baru saya memberikan. Saudara memberi dalam keadaan yang banyak atau keadaan lebih, itu orang lain bisa. Banyak orang bisa mengerjakan itu. Amin. Tapi dalam keadaan seperti ini justrulah itu yang Tuhan cari. Bahwa engkau betul-betul mengasihi Tuhan. Kau betul-betul adalah orang yang cinta Tuhan. Katakan amin. Orang yang cinta Tuhan betul-betul itu lahir dari keadaan yang natural. Keadaan yang tidak mengada-ada. Betul-betul tulus dari hati. Sehingga memberi apapun yang kita ingin berikan kepada pelayanan itu. Baik pelayanan secara pribadi kita, diri kita, waktu kita, tenaga kita beri secara tulus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah tebus hidup kita. Saudara dan saya adalah tebusan Tuhan. Amin. Darah Yesus yang menebus kita. Nah, kalau Tuhan tidak tebus saya dan saudara, kita akan mengalami kematian kekal di neraka. Nah, kita tentu tidak bisa membalas semua apa yang Tuhan lakukan, perbuat buat kita keselamatan. Tuhan sudah berkorban nyawa buat kita. Karena kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa karena kasih Allah, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, kita kasih Tuhan seperti Yesus mengasihi kita. Bahwa lahir dari hati yang tulus, hati yang bersih untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita mengerti. Justru banyak pengajaran atau pelajaran yang kita petik di masa-masa yang sukar. Untuk tidak terbawa atau tidak terjadi seperti keadaan yang dilukiskan oleh Rasul Paulus tadi. Coba ditampilkan lagi di dalam ayat pertama dan kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang datang itu bukan kesukaran tapi masanya. Beda. Masanya yang sukar. Dan kita tidak mengalami kesukaran. Kita bebas, merdeka menikmati kehidupan yang di dalam anugerah Tuhan. Kalau masa yang sukar menghimpit hidup kita dan kita tidak mampu mengelak diri dalam masa itu, maka akan timbul itu mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Nah saudara, ini kejadian-kejadian, ini peristiwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus sedang dan sementara terjadi. Kalau kita mengikuti berita-berita, waduh, itu sangat mengerikan sekali. Karena mencintai diri sampai membunuh orang tua.
mencintai diri, membunuh teman, mencintai diri sendiri, membunuh istri, atau membunuh suami. Ini mengerikan keadaan yang ada sekarang ini. Sebab itu penting untuk kita mengerti supaya kita jangan terbawa dengan situasi keadaan yang seperti ini. Kita harus bebas mengalami merdeka dalam roh kita. Kalau roh kita merdeka, wow, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan apapun juga. Haleluya. Kita tidak boleh membangun ego kita. Sebab itu bukan cara-cara hidup dalam kerajaan Allah. Bukan pikiran Kristus. Kita harus keluar dari egosentris. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau keluar dari egosentrisnya? Kita semua percaya kita mau keluar dari egosentris. Sebab itu bukan cara manusia roh kita. Amin. Kita harus bangun hubungan secara akurat dengan Tuhan. Dan rumah Tuhan dan segmen Tuhan. Sebab di rumah Tuhan kita dapat pelajaran. Kita dapat knowledge, pengetahuan. Dapat pengertian, understanding dari Tuhan sendiri. Bagaimana cara membawa kehidupan kita. Bagaimana cara membangun kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya. Rumah Tuhan adalah tempat kita dibersihkan. Di-cleansing. Di-clear dan pure. Supaya kehidupan kita selaras dengan surga. Jangan kita berharap kita akan diberkati Tuhan kalau kehidupan saya dan saudara tidak selaras dengan surga. Kehidupan rohani kita harus jadi besar, jadi dewasa. Tetapi kita harus terhubung. Frekuensi dengan surga. Jangan kita beralih frekuensi itu. Saudara akan kehilangan pegangan. Hanya firman Tuhan, kebenaran Allah itu yang sanggup memerdekakan saudara dan saya. Dari segala macam tekanan-tekanan, intimidasi dari dunia sekarang ini. Saudara, kita harus percaya bahwa iblis tidak punya kuasa apapun. Ketika Yesus mati dan bangkit, dan dia telah mengambil kunci kerajaan itu yang diberikan oleh Adam pertama pada waktu itu, pada waktu manusia jatuh. Dan sekarang iblis tidak punya tempat di bumi lagi. Dia penghuni ilegal di bumi ini. Katakan amin. Yang penghuni legal itu adalah kita semua sebagai gereja Tuhan. Kita harus memerintah di dalam kerajaan Allahnya, kerajaan Allah di bumi. Sebab kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang memerintah di kerajaan Allah di bumi. Saya dan saudara itulah gereja yang Tuhan bangun sendiri. Amin. Yesus pada waktu dia bertemu dengan Petrus, dia katakan, Petrus, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Dan Allah mau tidak dapat menyentuhnya atau menguasainya. Wah, luar biasa. Dan itulah gereja yang sementara kita bangun dalam kehidupan kita. Sebagai unusual church. Gereja yang tidak lazim. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita memfokuskan diri kita kepada apa yang menjadi kehendak dan hakikat Allah dalam hidup kita. Kita harus mengalami freedom in the spirit. Amin. Mengalami freedom in the spirit bukan berarti bebas melakukan apa saja. No. Kita sudah dimerdekakan. Kenapa lagi kita mau masuk di dalam jajahan iblis? Tidak perlu. Kita benar-benar sudah merdeka kata firman Tuhan. Sebab itu dalam pengertian ini merdeka, kita tidak lagi ada di dalam situasi keadaan yang menekan hidup kita. Kita tidak lagi berada di dalam
situasi keadaan yang mengintimidasi kehidupan kita. Saudara sudah mengalami hal-hal itu. Tekanan-tekanan di dalam batin kita. Saudara tidak akan pernah bebas apapun. Sebab itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita harus bangun manusia roh. Manusia roh atau roh Kristus, roh yang baru, itu adalah masterpiece Allah. Yang Tuhan telah kerjakan dan berikan kepada kita semua. Dan mari kita hargai dan hormati itu. Kalau kita sadar roh Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa membangun hubungan dengan lain-lain lagi. Selain dengan Kristus. Rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan tempatnya Allah itu berdiam. Dan rumah Tuhan itu adalah saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang dia tinggal di dalam hidup kita. Nah kalau dia tinggal di dalam hidup kita, terus kita membuka pintu untuk yang lain-lainnya, itu artinya kita sudah salah dalam bertindak. Kita tidak menghargai dia ada di dalam kita. Yang menyebabkan akibatnya daripada kalau Tuhan tinggalkan kita, roh-roh lain datang mengintimidasi kita. Padahal kita harus bebas di dalam roh kita yang sudah luar biasa ini. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Wow, luar biasa. Kita bukan orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara adalah kawan sewarga dengan orang-orang kudus. Keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita kawan sewarga. Sudah dibawa di dalam kerajaan Allah. Dan kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dimensi rasul itu berbicara tentang bagaimana membangun. Sebelum membangun harus membongkar. Dimensi rasuli adalah mencabut dan menanam. Mencabut hal-hal yang bukan yang selaras dengan kerajaan Allah. Membongkar artinya membongkar bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Itu dimensi rasuli. Dan ini sedang kita lakukan dan kita kerjakan. Dimensi rasuli itu penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, di gereja kita. Di dalam kehidupan kita berjemaat. Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Kalau Yesus sebagai batu penjuru atau cornerstone, kita ada life stone. Batu hidup yang dibangun di atas cornerstone itu. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan batu-batu itu yang dipilih oleh Tuhan sendiri sebagai batu hidup, bukan batu sembarangan. Karena kita sudah dibawa di rumah Allah menjadi kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Itulah pengertian kita sebagai living stone, sebagai batu hidup yang dibangun di atas cornerstone itu. Yesus sebagai batu penjuru itu. Di dalam dia, kamu juga menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Di dalam roh, kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Nah kita lihat di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17.
Bagaimana sebenarnya orang yang sudah di dalam roh? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara percaya saudara adalah anak Allah? Kalau kita adalah anak Allah, berarti yang pimpin kita bukan kita lagi. Sudah dipimpin oleh roh Allah. Haleluya. Kita yang menjadi anak-anak Allah sudah dipimpin oleh roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Wow. Kalau kita hidup sebagai anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah, kita tidak lagi menerima roh perbudakan dan roh ketakutan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kehidupan kita yang menjadi anak Allah yang dipimpin roh Allah, kita punya punya kemampuan untuk berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Ayat 16, roh kita bersaksi bersama-sama dengan roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan orang lain yang menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, tapi roh Allah sendiri. Amin. Nah, kalau roh Allah sendiri yang bersaksi, mana mungkin roh Allah itu bisa bersaksi dusta? Tidak mungkin. Jadi artinya kalau roh Allah sudah bersaksi bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah, berarti itu sudah masuk di dalam kategori benar-benar anak-anak Allah. Saudara tidak hidup lagi di bawah kehidupan rohmu sendiri atau egois. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wow. Sebagai anak Allah, kita memiliki warisan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara mau menerima janji-janji Allah? Janji Allah itu hanya diberikan kepada anak-anak Allah yang hidup dipimpin roh Allah. Yang selalu terhubung dengan takhta Allah. Terhubung dengan surga. Hidup selalu selaras dengan surga. Hidup selalu menyenangkan hati Bapa. Berhak menerima janji Allah, janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bila kita menderita, penderitaan kita seperti sekarang ini tidak sebanding, kata firman Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan Dia berikan pada nantinya. Amin. Jadi ini penderitaan akan menguji kita, apakah kita betul anak Allah yang menghargai Allah, yang menghormati Allah, yang dipimpin oleh roh Allah. Sebab banyak orang mengaku anak Allah, tapi kehidupannya bukan dipimpin roh Allah. Bukan di bawah dimensi Allah, dimensi takhta, dimensi surga. Tapi kehidupannya tidak selaras dengan surga. Haleluya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Kita adalah anak-anak Allah, milik Allah sendiri. Luar biasa. Saudara dan saya adalah kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kita berfungsi dalam kerajaan itu. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, luar biasa.
Jadi ini sebetulnya kita harus sadar sebagai anak-anak Allah yang telah dibawa keluar daripada kegelapan, kita punya fungsi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Jadi kita tidak perlu pusingkan dengan masalah sekitar kita, persoalan yang terjadi di sekitar kita, membuat roh kita terintimidasi, terjajah kembali dengan masalah-masalah. Padahal kita semua telah dibawa oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan sendiri. Mari kita lihat di dalam Yeremia 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Wow, Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan atas kita. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota. Siapa yang menyadari bahwa kita adalah dibawa oleh tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Dan 2 orang dari setiap keluarga. Dan akan membawa kamu kemana? Ke Sion. Ke Sion itu berbicara rumah Tuhan. Tuhan membawa kita 1 orang dari setiap kota. Dan 2 orang dari setiap keluarga dibawa ke Sion di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk apa Tuhan membawa kita ke Sion? Tentu ada maksud dan rencana Tuhan. Ayat 15 dia berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Jadi gembala yang sesuai hati Tuhan. Sesuai favor, sesuai perkenanan Tuhan. Bukan sesuai keputusan manusia. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Wah, luar biasa. Artinya mengajar kita dengan pengetahuan firman Tuhan, hikmat Tuhan, dan favor, perkenanan Tuhan, serta understanding. Nah ini saudara sebetulnya maksud Tuhan membawa kita ke Sion, ke rumah Tuhan. Sebab itu saya selalu katakan bahwa kita jangan putus hubungan dengan Sion atau rumah Tuhan. Kita harus bangun kehidupan kita selalu terhubung, terkoneksi secara akurat dengan rumah Tuhan. Karena di situ kita akan rasa aman. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan dari manusia itu terbatas. Tapi kekuatan dari Tuhan itu melampaui keterbatasan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 33. Ayat 14 sampai 17. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Tuhan membawa kita untuk semua hal-hal yang bukan dari Tuhan akan dibakar oleh Tuhan. Firman itu bagaikan api yang akan membakar, membersihkan sanga-sanga di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Itu ada maksud Tuhan. Karena kita mau dipakai di rumah Tuhan. Kita menjadi fungsi memberitakan kebenaran. Tapi kalau kita masih ada sanga-sanga yang belum dihanguskan dalam kehidupan kita, mana mungkin itu akan bisa terjadi. Sebab itu firman api, firman yang menghanguskan. Ada firman godam yang menghancurkan. Tapi ada juga firman seperti sabun tukang penatu yang membersihkan. Haleluya. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran. Nah ini saudara ayat 15 berbicara. Setelah kita di-cleansing, dibersihkan dari kehidupan kita, kekotoran kita. Kita akan jadi seperti ini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ini stature kita. Posisi rohani kita.
kita akan jadi orang yang bisa berdiri dalam kebenaran dalam situasi apapun. Right standing with God, right standing with apapun, sesama kita. Kita bisa berdiri benar. Karena ada kebenaran yang sudah membersihkan kehidupan kita. Di mana? Di rumah Tuhan. Amin. Kebenaran itu bukan di tempat-tempat yang lain. Tapi kebenaran itu akan datang dari rumah Tuhan. Dan melalui orangnya Tuhan. Seperti yang kita sudah baca tadi. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman. Amin. Orang yang tinggal di rumah Tuhan, dia merasa aman. Di tempat-tempat tinggi, bagaikan Raja Wali yang ada di tempat tinggi. Aman dari segala hal. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Amin. Saudara yang tinggal di rumah Tuhan, tidak akan dibiarkan Tuhan, kelaparan, kehausan. Tuhan akan sediakan roti makananmu dan air minumanmu. Amin. Ayat 17. Ini ayat terakhir buat kita semua. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Wow, di mana kita bisa melihat raja dalam kesemarakannya? Di rumah Tuhan. Kita akan melihat negeri yang terbentang jauh. Itu artinya kita melihat masa depan itu makin jelas. Haleluya. Makin jelas masa depan kita. Sebab kita terkoneksi. Bahkan kita diam di Sion rumah Tuhan. Masa depan yang semakin jelas. Dan pengharapan yang baik. Better future dan better hope akan kita alami dalam masa-masa hidup kita. Wah, luar biasa. Asal kita tidak terjebak dengan masa yang sukar ini, membuat rohani kita hancur. Membuat rohani kita kehilangan identitas Allah. Karena kita tidak membangun manusia roh. Karena kita tidak membangun hubungan secara akurat dengan Tuhan. Saya mengajak jemaat yang ada di rumah. Mari kita terus bangun hubungan akurat dengan Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketentraman. Kita akan bebas dari intimidasi. Kita akan bebas dari segala persoalan dan masalah. Roh kita mengalami kebebasan. Haleluya. Freedom in the spirit akan saudara alami di hari-hari mendatang ini. Saudara tidak akan takut. Saudara tidak akan ragu, tidak akan cemas menghadapinya. Karena engkau merasa aman terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk datang menolong saudara. Mata Tuhan tidak kurang tajam melihat saudara dimanapun. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tapi yang membuat semua itu tidak terjadi karena ada dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari saya mengajak kita, seluruh jemaat Tuhan, jangan kita terlarut dengan situasi, keadaan yang sukar sekarang ini. Tapi marilah kesempatan untuk kita bangun roh kita. Roh kita yang baru adalah roh Kristus itu sendiri. Roh Kristus itu harus menjadi dewasa di dalam kehidupan kita. Karena roh Kristus itu akan men-take over jiwa kita. Men-take over artinya menyelamatkan jiwa kita. Ayat terakhir, paling terakhir, Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Tolong ditampilkan ini ayat yang paling terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Saudara punya hati, saudara punya jiwa akan terselamatkan jika engkau menerima firman di dalam hatimu dengan lembut. Menyelamatkan dari pengaruh terhadap jiwa, tekanan-tekanan. Masalah-masalah dan persoalan itu selalu ada di jiwa. Jiwa itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan,
dan kehendak. Kalau kita tidak jaga dengan firman Tuhan itu membahayakan kehidupan saudara. Engkau akan terjerumus dengan keinginan-keinginan dunia atau pengaruh-pengaruh kegelapan. Tapi saudara bersyukur karena saudara dibangun kembali rohmu. Dibangkitkan rohmu supaya menjadi besar, menjadi dewasa di dalam Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengangkat syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang telah datang bagi kami. Kami percaya Tuhan punya maksud dan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kami terjerat dengan masalah apapun. Tapi tangan Tuhan selalu menolong kami ketika kehidupan kami terkoneksi kuat dengan Tuhan. Kami hidup selaras dengan surga. Maka kami akan ditolong oleh Tuhan. Roh Kudus akan berakselerasi dalam kehidupan kami. Dia akan bergerak terus. Dia akan bermanifestasi dalam hidup kami. Yang membuat kami tercengang-cengang melihat perbuatannya. Menghadapi realita kehidupan yang ada. Tuhan berkati seluruh jemaat umat Tuhan yang ada. Terlebih khusus buat jemaat AOMPK. Yang sampai saat ini belum kami dapat bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Karena adanya COVID-19. Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman Tuhan terus memerdekakan kehidupan mereka Tuhan. Demikian juga bagi mereka simpatisan yang mengikuti channel live streaming ini Tuhan. Dan kami percaya mereka sudah diberkati oleh firman. Biar Engkau terus memeteraikan dalam kehidupan, dalam hati mereka. Supaya firman kebenaran ini terus memerdekakan mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya padamu. Bahwa Engkau adalah jaminan kehidupan kami selama-lamanya. Terpujilah Engkau, memberkati semua kami yang sudah turut mengambil bagian di dalam ibadah kami hari ini. Seluruh para pelayan, maupun para kru yang membuat semua ini boleh tercipta, terjadi, diberkati. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita ikuti church update informasi pelayanan AOMPK berikut ini. Sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mau agak relax ngobrol sama saudara karena sebetulnya kan kita waktu itu plan untuk kita ngadain Zoom meeting ini beberapa minggu yang lalu. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank,
internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Shalom saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Geraha AOMPK. Geraha AOMPK dibangun untuk kegiatan pelayanan dan penginjilan, bukan hanya sekedar kegiatan gereja saja. Fokus kita adalah memperlengkapi umat Tuhan dengan pelatihan dan pengembangan, sehingga mereka mampu mengemban amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikan semua bangsa muridnya. AOMPK saat ini terpanggil menjadi gereja yang menunaikan misi Tuhan. Anda bisa turut terlibat dalam menunaikan misi amanat agung tersebut. Mungkin Anda tidak punya waktu, tapi Anda punya dana. Mari salurkan dana Anda melalui rekening di bawah ini. Dengan Anda memberikan dana untuk pembangunan gedung Geraha AOMPK, Anda turut terlibat dalam misi penginjilan amanat agung tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Promosi dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Demikianlah hidup kita. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita alami untuk membawa kita makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berdiam bukan berarti Dia tidak bergerak. Jika aku ditindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Hari ini, rema Tuhan datang buat engkau dan saya. Bapa, kasih Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kebenaran-Mu, firman-Mu telah dilepaskan. Dan kami percaya firman itu akan berakselerasi dalam kehidupan kami. Ketika hati kami, roh kami terbuka lebar, maka firman akan diam di dalam roh kami.
Dan roh kami itu akan terbangun. Roh kami akan menjadi besar, menjadi dewasa oleh karena firman Tuhan. Amin. Dan kami berterima kasih, bersyukur untuk semua ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami bisa. Tapi semua karena campur tangan Tuhan. Semua anugerah Tuhan yang dikerjakan atas kami. Biarlah firman kebenaran itu terus memerdekakan hidup kami. Supaya kami bebas dari segala belenggu, dari segala intimidasi, dari segala macam persoalan. Dan kami tidak akan mudah dipengaruhi dengan sekitar yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena kami tahu kami terkoneksi kuat dengan Engkau. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah masing-masing. Apapun pergumulan kehidupan mereka, masalah dan persoalan mereka, Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu dalam hidup mereka. Bila mana mereka dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Mereka dalam penderitaan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk lepas dari penderitaan. Mereka ada dalam masalah, berikan jalan keluar. Kalau mereka sakit secara jasmania, Tuhan berikan kekuatan kesembuhan dari surga. Biar kami bebas semua Tuhan. Roh kami bebas, merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati terus pelayanan kami AOMPK ini Tuhan. Gereja yang sudah Engkau bawa menjadi rumah Tuhan. Berkati semua kami Tuhan. Seluruh para pelayan, hamba-hamba Tuhan, jemaat, semua diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Baik rohani maupun jasmani yang mereka diberkati Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Dan masa depan kami udah jelas. Karena Engkau telah membawa kami di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Siang hari ini Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Biar kasih, karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kamu. Tuhan akan senantiasa menjaga keluar masukmu, memberkati kehidupanmu. Apa yang sedang kau usahakan, Tuhan akan berkati. Tuhan akan membawa engkau berhasil, membawa engkau naik dan bukan turun, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari anugerah kepada anugerah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami percaya sepanjang minggu yang akan berjalan ini, kami tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan akhiri ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan jumpa di minggu-minggu akan datang. Sampai berjumpa lagi. Dan shalom. Haleluya. Amin.